Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis rutinan ini membahas pilihan atau tema-tema pilihan dari kitab Al-Qaulul Mubin fi Munkaratil Janaizi wal Ma'atim wa Duwar Dafnil Mauta wa Ta'bin. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas kisaran 3 masalah, yang mana ketiganya itu adalah kesalahan ketika memandikan mayit, kesalahan-kesalahan di antara kesalahan-kesalahan ketika memandikan mayit. Pembahasan pertama kita adalah yaitu qaulul ghasil ba'd al-adhkari 'inda kulli 'udwin yaghsiluh, yaitu orang yang memandikan membacakan beberapa zikir wirid untuk setiap anggota tubuh yang dia mandikan. Dan ini bisa terjadi pada sebagian dari orang, ya, karena banyak dari masyarakat kita itu ketika itu adalah suatu hal yang tidak ada landasannya tapi atas nama agama, malah justru diformalkan atau disemangati, dilakukan, jadi merepotkan, belum lagi dosanya. Ya, maka berkata Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi syarah terhadap Jami' At-Tirmidzi, kata beliau, "Thumma a'lam anna ma dzakarahu al-Hanafiyyah wash-Syafi'iyyah wa ghairuhum fi kutubihim min ad-du'a'i 'inda kulli 'udwin." Kemudian ketahuilah bahwasannya apa yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan lain-lain dalam kitab mereka, yaitu berupa doa-doa untuk setiap anggota tubuh. Misalnya ketika membasuh wajah, membersihkan atau mencuci atau memandikan wajah mayit, kemudian yang memandikan ini mengatakan Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kemudian ketika mencuci atau memandikan tangan mayit, maka yang memandikan ini berkata Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Doa ini secara makna bagus, tetapi ini menjadi kebid'ahan karena tidak ada hadis atau dalil yang mengkhususkan doa-doa ini untuk memandikan anggota-anggota tubuh tersebut. Ya, maknanya bagus. Ya Allah, berikanlah kitab catatan saya nanti dengan tangan kanan saya, hisab saya tolong diringankan ya Allah. Itu bagus minta kayak gitu. Tapi muskilahnya di sini, masalahnya di sini adalah pengkhususan doa-doa tersebut untuk memandikan mayit di bagian anggota tubuh tertentu. Ini butuh dalil khusus. Ya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis, yaitu kitab Talkhis Al-Habir, qala An-Nawawi fi Rawdah, berkata Imam An-Nawawi dalam Rawdah, yaitu Rawdatul Talibin, hadza du'a'u la aslalah. Doa-doa semacam ini tidak ada dasarnya. Walam yadhkurhu asy-Syafi'i wal jumhur.
tidak pernah disebutkan oleh Asy-Syafi'i, tidak pula oleh jumhur ulama, melainkan ada di beberapa kitab-kitab mazhab fiqih. Ya, disebutkan dalam beberapa kitab di mazhab fiqih dari ulama-ulama baik Syafi'iyah maupun Hanafiyah dan lainnya. Jadi bukan dari pandangan Abu Hanifah, bukan dari pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Jazakallah khair. Kemudian Imam Nawawi juga berkata dalam Syarh Al-Muhadzab, yaitu kitab Al-Majmu', beliau juga mengatakan lam yadhkurhu al-mutaqaddimun. Tidak pernah orang-orang mutaqaddimun, yaitu orang-orang lampau dari kalangan salaf, menyebut doa-doa seperti ini. Ibnu Salah beliau juga menyatakan lam yasihha fihi hadithun. Tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang doa-doa khusus ketika memandikan mayit. Tidak ada hadis sahih satupun, tidak ada riwayat satupun, tidak ada dalil satupun, bahkan imam madhab mereka tidak menyatakan apapun tentang ini. Ya, misalnya tadi tangan, kemudian doa tertentu, wajah doa tertentu, tidak ada. Maka berkata Ibnul Hajj dalam kitab Al-Madkhal, wal yahdhar min hadhihi al-bid'ati al-ukhra allati yaf'aluha aktsaruhum. Maka waspadalah akan kebid'ahan lainnya ini yang dilakukan oleh banyak dari mereka, banyak dari orang. Wa huwa anna al-ghasil idza bada'a fi ghaslihi akhadha bi dzikrin li kulli 'aduwwin yaghsiluhu dzikran min al-adhkar. Yaitu di antara bid'ah yang dilakukan banyak orang, yaitu al-ghasil, si pemandi mayit ini ketika memulai memandikan mayit, maka dia memulai dengan zikir tertentu untuk setiap anggota tubuh. Satu zikir, satu anggota tubuh. Ya. Wa qad taqaddama anna dzikrallahi ta'ala hasanun sirran wa 'alana. Kita tahu semua bahwasanya zikir itu, zikrullah, zikir doa itu bagus, baik sir, ya, tersembunyi maupun terang-terangan. Lakin fil mawadhi'il ma'muri bihi fiha, tetapi zikir tersebut, ya, yang bagus adalah di tempat-tempat yang memang diperintahkan. Wa hadzal mahallu tafakkurin wa i'tibarin wa khasyah. Adapun dalam konteks memandikan mayit, maka itu konteksnya apa? Konteks tafakkur, untuk tafakkur, merenung, i'tibar, mengambil ibrah, dan khasyah, rasa takut. Fayushtaghalu bihi an ghairihi min al-ibadat. Maka tidak dalam konteks ibadah dan doa tertentu, zikir apapun itu, tidak. Ya, jadi itulah yang diamalkan oleh para salaf ketika mereka memandikan mayit tanpa zikir. Mereka memandikan tanpa zikir tertentu. Ya. Dan disebutkan juga oleh ulama lainnya, ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak jauh berbeda, yang menyimpulkan bahwasanya hal-hal seperti ini adalah kemunkaran. Ada faedah di sini jemaah sekalian, yaitu bahwasanya tidak mesti yang zahirnya adalah zikir itu sesuai dengan syariat. Tidak mesti yang zahirnya itulah zikir itu sesuai dengan syariat, tidak mesti. Malah justru bisa menjadi bid'ah karena tidak sesuai dengan sunnah, bahkan bertentangan dengannya. Tidak semua yang zahirnya berusaha untuk ke agama atau dilabeli agama, kemudian karena yang penting niatnya baik. Mereka semua pasti beralasan yang penting niatnya baik. Tapi niat baik saja tidak cukup ketika itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Karena dia mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam agama Allah Azza wa Jalla. Baik, itu. Kemudian juga ada kesalahannya masih di nomor pertama, yaitu al-jahru bidzikri 'inda ghuslil mayyit, yaitu terang-terangan zikir ketika membasuh atau mencuci atau memandikan mayit. Terang-terangan zikir keras gitu, enggak. Khalas. Kalaupun dia mau zikir, tapi di sini dalam rangka i'tibar, ya, yaitu berfikir, tafakkur, merenung, bukan untuk baca Quran kemudian doa ketika mandikan mayit, tidak. Tapi itu yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, taqlimu adhafiril mayyiti wa halqu 'anatihi. Kesalahan kedua yaitu taqlim adhafir al-mayyit. Kuku itu dia apa? Memotong kuku-kuku mayit dan
mencukur bulu kemaluan mayit ini termasuk kesalahan. Ini termasuk kesalahan. Kita akan sebutkan nanti insya Allah, terutama dalam mazhab Maliki, ulama-ulama Malikiyah itu banyak yang mengingkari ini, terutama Imam Malik. Pemimpin dari mazhab Malikiyah, Imam Malik, mengingkari ini sejak awal. Maka kata Ibnul Qasim, ya diriwayatkan dalam kitab Al-Mudawwanahnya Imam Malik, ya dengan riwayat perkataan Ibnul Qasim, qala Malik, Imam Malik berkata, akrahu an yutba'al mayyitu bimajmaratin aw tuqallama adhafiruhu aw tuhlaqa 'anatuhu walakin yutraku 'ala halih. Jadi di sini beliau akrah. Kalau ulama mutaqaddimin di kalangan misalnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan semisal beliau-beliau di zaman itu kerap kali menyebutkan lafal akrahu itu dengan makna, dengan maksud yaitu haram. Kerap kali akrahu, akrah. Mungkin pemahaman kita orang sekarang itu artinya makruh, tetapi di zaman itu ulama-ulama besar seringkali melabeli sesuatu yang haram dengan lafal makruh atau karahah atau akrah. Terutama Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kerap kali beliau menyebutkan wa akrahu, aku membenci ini, aku membenci. Di sini bukan maksudnya makruh, melainkan beliau lebih condong ke pengharaman. Bukan sebatas tidak suka, tapi mungkin kadang-kadang maksud beliau adalah hanya tidak menyukainya. Ala kulli hal di sini kata Imam Malik, aku tidak menyukai atau aku melarang, aku membenci taqlim adhafir al-mayit, yaitu memotong kuku-kuku mayit. Ketika dimandikan dipotong kukunya, ini hal yang tidak ada landasannya. Au tuhlaqa 'anatuh, atau dicukur bulu kemaluannya. Walakin yutraku 'ala halih, tetapi biarkan dia dengan keadaan tubuhnya seperti itu. Memang dimandikan, ya dimandikan, tetapi untuk masalah bagian yang ghairu mufassal, bagian yang ghairu munfasil, sesuatu anggota tubuh yang memang tidak terputus, maka jangan diputus. Bahkan kemudian Imam Malik berkata, wa ara dzalika bid'atun mimman fa'alahu, atau wa ara dzalika bid'atan mimman fa'alahu, dan aku berpendapat hal tersebut adalah suatu kebid'ahan dari orang yang melakukannya. Ya. Imam Malik memvonis ini adalah suatu kebid'ahan karena menurut beliau tidak ada tuntunannya hal-hal seperti itu. Ya. Pikiran kita, mayit ini dimandikan untuk ditanzif, dibersihkan, sehingga kuku pun dibersihkan, maksudnya bukan dibersihkan, dipotong supaya ya seperti motong kuku supaya bagus gitu kukunya, enggak. Ya. Dikatakan di sini juga dalam beberapa kitab orang-orang yang melakukan itu innama huwa qiyasul mayyiti 'alal hayy. Ini dikatakan oleh Syekh masyhur. Innama huwa qiyasul mayyiti 'alal hayy. Atau dikatakan oleh Ibnu Rushd, penulis kitab Bidayatul Mujtahid, beliau menyebutkan dalam Bidayatul Mujtahid, innama hiya qiyasul mayyiti 'alal hayy. Orang yang melakukan ini, ya, atau yang menganjurkan motong kuku mayit atau mencukur bulu kemaluannya, itu mengkiaskan mayit dengan orang yang masih hidup. Faman qasahu awjaba taqlim al-adhafiri wa halq al-'anati li'annaha min sunnatil hayy biittifaq. Maka siapa yang mengkiaskan mayit dikiaskan dengan orang yang masih hidup, maka golongan ini akan mewajibkan memotong kuku mayit dan membersihkan bulu kemaluannya, karena hal tersebut merupakan sunnah al-hayy, di antara sunan fitrah dalam hadis Nabi SAW. Di antara sunan fitrah dalam hadis Nabi SAW. Ini kesepakatan ulama, tapi yang sahih bahwasanya hal tersebut tidak sampai wajib sebenarnya. Ya,
kecuali kalau lebih dari 40 hari sebagian ulama berpendapat wajib. Nah, kalau memang memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dikiaskan dengan bagaimana fitrah, sunan fitrahnya orang masih hidup, kenapa enggak bulu ketiak juga dicabut sekalian? Kemudian kumisnya dipendekkan sekalian. Akhirnya jadi dandan akhirnya. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Masyhur, wal qiyasu ba'id. Pengkiasan mayit terhadap orang yang masih hidup dalam hal sunan fitrah ini kias yang begitu jauh, enggak nyampe. Ya. Enggak nyampe. Wa hadzal qiyas yahtaju ila illatin tasri min al-asl al-far' wa huwa min al-ilhaq al-madhmum. Wa la yunasibu al-mayyit hadzal fi'l wa la ma'na lahu fi haqqihi illa takashshufuhu atau takashshufahu wa izharu 'auratihi. Pengkiasan ini membutuhkan rukun-rukun kias yang valid. Enggak bisa orang mayit dikiaskan dengan orang masih hidup. Kalau emang dikiaskan, kenapa enggak sekalian seluruh hal dikiaskan? Misalnya enggak usah pakai kain kafan, pakai jas, sebagian orang Nasrani. Karena orang kalau misalnya masih hidup pakai jas itu terhormat. Ya udah pakai jas aja sesuai hartanya misalnya. Jadi enggak, pengkiasan ini jauh. Dan bahkan la yunasibul mayyit hadzal fi'il, perbuatan mencukur sesuatu dari tubuh mayit, terutama halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan, memotong kukunya, itu tidak yunasib, tidak sesuai dengan konteks kemayitan. Tidak sesuai. Bahkan berpotensi apa? Takashshuf dan izharul aurah. Takashshuful aurah dan izharul aurah, yaitu tersingkapnya aurat. Karena kalau dia mencukur bulu kemaluan, kalau ghasil ini orang yang memandikan mencukur bulu kemaluan, otomatis kan membuka bagian itu. Dan itu adalah aurat. Kata di sini kata Syekh Masyhur, walladzi warada fi syar'i huwa al-ghusl. Dan yang terwiridkan ada dalilnya dalam syariat adalah memandikan khalas. Wa amma taqlimul dhufr wa halqul 'anah fa amrani zaidani alaihi. Adapun memotong kuku dan membersihkan bulu kemaluan, itulah dua perkara tambahan terhadap memandikan. Fayahtajani li nassin khas. Maka dua perbuatan ini membutuhkan dalil khusus, nas khusus. Dan dua perbuatan ini wahuma minaz zinah. Kedua perbuatan ini termasuk bagian dari apa? Berhias. Wala hajata lil mayyiti laha. Dan mayit tidak punya hajat untuk berhias. Yang disyaratkan cuman dimandikan, itu pun jangan berlebihan, khalas mandikan aja sesuai kadarnya, khalas cepat-cepat, enggak usah lama-lama. Ya. Jadi sesuai kadarnya aja. Jadi konteks kemayitan ini bukan untuk zina, yaitu untuk berhias. Jangan seperti orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir. Sebagian orang kafir mereka terlalu memuliakan mayit yang meninggal, jenazah, sampai diberikan perhiasan. Dan dunianya ditaruh di kuburannya. Ini ghulu, tatarruf, berlebihan. Sebagian pula sebaliknya menghinakan mayit tersebut. Ya, dibalsemin lah, atau diawetin dan tetap bersama dengan anggota keluarganya, tidak dikubur. Ada juga dibakar. Ini sebenarnya tidak menghormati. Islam datang di tengah-tengah dengan peraturan dan batasan. Maka cukuplah dengan apa yang disyariat Islam. Jangan ditambah-tambah yang nanti akan ada inovasi berikutnya. Ada lagi, zikirnya baru lagi. Antar dicakepin lagi, pakai apa dan seterusnya. Betapa banyaknya keyakinan sebagian dari orang yang kemudian menjadi akidah. Yang tadinya tidak ada masalah dengan itu, tidak ada pembahasan dalam Islam, kemudian jadi bahasan. Contohnya tali pocongnya lah misalnya. Ya. Apa ya? Tali pocong diapain biasanya?
dilepas, yang dilepas di itu apa sih tali pocongnya ya, di atas ya. Kalau misalnya nggak dilepas akan terjadi begitulah atau apalah itu namanya, wallahu alam. Ya. Jadi keyakinan tertentu. Itu baru tambahan-tambahan di mandinya loh jemaah. Belum tambahan-tambahan di sholatnya. Banyak ketambahan. Kalau kita ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka kita dapatkan mensolati jenazah begitu simpel ya. Kita ngeliat jenazahnya enggak sempat. Di mana jenazahnya Allah alam, tapi banyak. Dan setiap 5 waktu sholat. Kita sholati itu. Masya Allah, pahalanya banyak itu. Khalas seperti itu. Tidak banyak-banyak muqaddimah jemaah sekalian. Beneran enggak banyak muqaddimah. Anda enggak tahu kalau di Masjid Baitur Rahman, ini Mbak, Masjid Baitur apa ya? Baitur Rahim, Baitur Rahman. Baitur Rahman. Taib. Enggak usah kepanjangan muqaddimah, kemudian masih ada tausiah, pembukaan dari pihak keluarga, kemudian penyaksian bahwa dia ini baik atau khair atau enggak, dan setelah selesai didoakan pun enggak beranjak untuk segera dibawa ke pemakaman. Masih ada lagi basa-basi berikutnya. Belum lagi nanti di belakang sana banyak beras. Nah kan gitu. Biasa kan kayak gitu. Banyak tambahan-tambahan. Beras itu beras apa gitu loh. Malah membebani keluarga mayit. Yang untung kadang-kadang DKM atau panitia yang untung tuh. Yang mana yang lebih berhak adalah ini bagaimana pewarisannya dia, bukan masa beras. Caranya yang hutang siapa, yang dia hutang sama siapa. Banyak hal yang secara syar'i itu harus dipertanggungjawabkan dan diamalkan, namun malah banyak orang menambah-nambahi dalam agama dan lebih fokus di masalah yang bid'ah-bid'ah seperti itu. Belum lagi jalannya. Ya, jalan. Kadang ada bacaan tertentu. Ya, terus sampai kuburan ada lagi kemudian diazanin atau apa dan seterusnya. Apakah selesai perkara? Kayaknya nggak habis-habis bid'ah itu jemaah sekalian. Apa habis itu? Habis itu masih ada lagi 7 harian, 40 harian, haulan, abatan sekalian. Tadi itu 7 hari ada lagi, 40 hari ada lagi, haul 1 haul kayak zakat aja dia ada lagi gitu. Entar berapa tahun diselenggarakan lagi. Ini kalau makin banyak mayit di Jakarta, itu kebanyakan perayaan, lebih banyak perayaannya dibandingkan matinya. Habis duit keluarga. Bahkan sebagian rela, apalagi di kampung, Masya Allah. Kadang sebagian orang bilang, ada orang bilang ke saya, nikah di kota lebih enak, lebih mudah daripada nikah di kampung. Karena nikah di kampung sowannya banyak, berulang-ulang, dan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kalau di kota simple selesai lah, kelas, alhamdulillah. Belum lagi kalau di kampung omongan orang, nah terus harus disumpel pakai duit dulu baru. Nah, kalau di kota sudah selesai, yang penting resmi selesai. Begitu pula dengan pemakaman, kematian di kampung lebih susah, bro. Ada aja, nggak tahlil durhaka antum. Kalau di kota nggak tahlil ya udah urusan dia kelas. Kadang-kadang sebagian orang berpahaman gitu, daripada gitu mendingan nggak usah balik ke kampung lah, di sini aja ke kampung, cuman pas Lebaran aja, gitu. Ya, jadi berbelit-belit sampai ada di kampung saya pernah ada saudara agak jauh, dia ngutang sampai mungkin 20 juta hanya demi menyelenggarakan saya kira 7 harian atau 40 harian, ngutang segitu, balik modal nggak jemaah? Kampung ngandang orang mana balik modal 20 juta? Enggak balik modal. Enggak balik modal, rugi, tetap ngutang. Tetap masih ada hutang, belum bisa nombokin itu hutang 20 juta. Hanya karena apa? Sesuatu yang tidak ada dasar di agama Allah, tapi mengatasnamakan agama dan merugikan sebenarnya secara finansial rugi, secara pahala juga tidak ada. Karena kata Nabi SAW, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang, ada malah lupa ini hadis Arba'in Nawawi yang ke-3 atau ke-4. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengadakan perkara di dalam agama ini yang tidak ada contohnya, tidak perintah dari kami, maka tertolak. Lihat, dunia berkurang, akhirat juga tertolak, dan kebid'ahan itu adalah kesesatan bagaimanapun juga.
belum dosanya, kecuali kalau Allah Ta'ala bukakan pintu taubat dan Allah ampuni ya. Semoga Allah Ta'ala maafkan dan berikan hidayah. Tapi sampai kapan itu banyak orang seperti itu? Tidakkah dia bercermin akan kerugian finansial yang dia dapat dari hal-hal yang tidak ada dasar dalam agama? Benefit duniawi nggak dapat, kecuali mungkin hanya pandangan orang-orang bahwasanya oh dia seperti tradisi kita. Udah ridho manusia, mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala sudah punya peraturan, dia buat baru. Maka ini tanbih jemaah sekalian, hal-hal yang baru seperti ini para ulama sudah memberikan peringatan. Ya, bahkan sampai masalah memotong kuku dan juga mencukur bulu kemaluan untuk mayit itu pun diberikan tanbih dan peringatan oleh para ulama. Ini agama Allah Azza wa Jalla dijaga oleh para ulama. Ya. Kemudian boleh juga disebutkan dalam kitab Al-Madkhal oleh Ibnu Al-Hajj, "Tsumma yunazzafu ma tahta azfarihi bi'udin aw ghairihi wa la yuqallimha." Maka boleh bagi tsumma yunazzif ya, boleh bagi orang yang memandikan jenazah untuk membersihkan kotoran-kotoran di bawah kukunya. Membersihkan dengan apa? Dengan ud. Ud itu apa, Pak? Ud. Kalau sampean panjenengan pernah Mekah, Madinah ya. Kan ada Arabian ud ya, ada ud apa, Pak? Kayu, gaharu, kayu. Ya. Kayu ya. Dengan kayu boleh diseset dengan kayu atau lainnya. Wala yuqallimha, dan tapi jangan memotongnya. Wa taqlimuha ala madhhab Malik bid'atun mimman fa'alah. Memotong kuku mayit itu dalam mazhab Malik itu bid'ah. Orang yang melakukannya berarti melakukan kebid'ahan. Innahu lam yakun min fi'li salaf, karena hal tersebut tidak termasuk dari perbuatan salaf. Ya. Memang tidak ada contohnya. Dan masih banyak sebenarnya hal lain. Kita ke hal yang ketiga, jemaah. Ini yang menjadi judul kajian kita. Idkhalul qutni fi duburih wa halqihi wa anfih. Nah, di sini ada masalah. Kadang kalau misalnya antum melihat mayit ya, atau pernah ada orang lagi duduk di taman, depannya itu ada rawa. Tiba-tiba ada malam-malam ada orang jalan gitu, tapi di atas air dia bingung. Bang, gitu dipanggil. Terus orang itu nengok ke arah orang yang manggil ini yang lagi duduk ini. Pas nengok ternyata ada kapas di sininya. Kira-kira kalau itu konteksnya apa? Kok ada kapas di hidung cuma? Pocong bukan? Pocong mayit. Mungkin di film-film, saya nggak tahu, di film-film jadul, film-film pocong-pocong itu loh. Biasanya kan pocong atau jenazah itu dikasih apa? Kapas. Ya, gitu dikasih kapas. Apakah itu benar atau tidak? Ya, itu makanya judul kita fikih kapas mayat. Ya. Belum pernah ada tuh judul kayak gitu sebelumnya. Ya. Di Indonesia ini belum pernah ada. Karena belum pernah ada yang ngebahas. Mungkin cuma sekalian baru kali ini mendengar pembahasan ini. Sampai hal kayak gini kok dibahas gitu. Ya iya dibahas. Karena itu terjadi gak di kita? Terjadi. Sekarang ini jemaah sekalian, dari kapas-kapasan itu pun kadang-kadang terlahir pula akidah di sebagian orang. Ntar kalau nggak dikasih kapas pamali lah, apalah gitu kan? Ya. Sekarang ini sebelum kita masuk sini, sekarang lagi hits jemaah. Saya bukan mempromosikan tentunya, ini untuk memberikan tahzir dan peringatan ya. Film, saya nggak nonton, wallahi saya nggak nonton. Penari KKN, desa KKN atau desa penari KKN itu. Ini kan pernah booming di beberapa tahun lalu, mahasiswa KKN di desa penari katanya gitu. Tahun berapa saya lupa, tapi kan sekarang udah jadi film itu. Dan konon sampai 8 jutaan telah nonton gitu loh. Ajaib. Taib. Apakah itu sesuatu yang udah biarkan aja? Enggak bisa cuma sekali. Ini kisah desa penari dan semisalnya.
Ini kan kisah yang mungkin real, mungkin ya, saya nggak tahu. Ya. Tetapi di balik realnya itu akan membuat orang-orang itu mudah percaya takhayul dan khurafat. Dan ini menunjukkan bahwasanya masyarakat kita itu rootnya ini masih ada. Root apa namanya Indonesianya? Akar nenek moyang itu masih ada di darah kita. Suka dengan cerita-cerita mistis atau bahasa milenialnya ghibah mistis, ngegibahin setan gitu loh. Cerita tentang setan. Iya. Desa Penari KKN. Jadilah film. Jangan ditonton, Pak. Masih banyak ini nonton YouTube anak aja, tinggal subscribe gratis insyaallah, Pak ya. Iya. Yang bermanfaat aja. Ini menunjukkan animo masyarakat, bahkan ini kan namanya film bioskop, namanya film baru. Biasanya anak muda atau mbah-mbah yang ini? Anak-anak muda. Anak-anak milenial. Ya. Jadi hal-hal seperti ini masih menjadi PR. Tidak serta-merta ini sudah modern, teluh nggak ada, gendam nggak ada, sihir nggak ada, santet nggak ada. Nggak, banyak, bahkan bisa dengan online sihir itu. Online bisa. Ya. Dengan izin Allah bisa. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati jemaah sekalian, kadang-kadang kalau ditelepon sama orang enggak jelas kemudian kita emosi, itu bisa salah satu bentuk sihir juga kadang-kadang. Ya. Orangnya enggak jelas ngomong sampai kita emosi. Emosinya kita itu kemudian diserap oleh syaitan agar mudah masuk ke dalam diri kita. Taib. Memasukkan qutn, kapas dan semisalnya di dubur, di hidung, dan mungkin kalau lubang-lubang lainnya gitu ya. Wa hadzal fi'il lam yathbut bihi dalilun syar'iyyun. Ya, hal pertama yang harus diperhatikan, perbuatan ini tidak pernah ada dalilnya syar'i, tidak pernah. Ya. Hal kedua, faqad qala sahibus syarh al-kabir, penulis kitab Asy-Syarh Al-Kabir yaitu Al-Imam Ad-Dardir namanya. Beliau salah satu ulama di ulama Malikiyah. Kata beliau dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir, al-hadhar thumma al-hadhar mimma yaf'aluhu ba'dul jahalati min idkhalil qutni dakhila duburih. Harus wanti-wanti, hati-hati terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh dengan memasukkan kapas ke dalam duburnya. Lubang duburnya. Wa kadza yuhshuna bihi anfah, dan begitu pula mereka memasukkan ke hidungnya dari kapas-kapas itu. Wa famah, dan juga ke mulutnya. Masyaallah, ya. Fa innahu la yajuz, itu semua tidak boleh. Lah, emang orang-orang yang melakukan itu enggak ada tuntunannya apa gimana nih? Apa mungkin ada ulama mungkin yang menganjurkan? Iya. Maka kata beliau, kata Syekh Masyhur, penulis kitab Al-Qaulul Mubin, wa amma man qala bi istishabi dzalika minal fuqaha. Adapun ada orang yang mengatakan itu mustahab, dianjurkan, ada di antara ahli fikih yang mengatakan itu mustahab. Ya. Tetapi orang-orang yang mengatakan mustahab di antaranya beberapa sedikit dari ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'iyah, dan ada pula dari ulama Hanbali, tapi ini perlu dipahami lagi baik-baik. Ya. Perlu dipahami baik-baik, ya. Di sini berkata Al-Buhuti Al-Hanbali dalam kitab Kasyaful Qina', salah satu kitab fiqih Hanbali, wa in khifa khuruju syai'in kadamin min manafidhi wajhi kafamihi wa anfihi fala ba'sa an yahsha biqutnin daf'an litilkal mafsadah. Kalau misalnya dikhawatirkan keluarnya sesuatu seperti darah dari beberapa manafidh. Nafidah itu artinya jendela wajahnya. Ya, itu maksud jendela sini yang terbuka, yaitu seperti mulut dan hidung. Maka tidak apa-apa untuk ditaruh padanya apa? Qutn, yaitu semacam kapas, untuk menolak kerusakan, yaitu supaya enggak beler supaya enggak keluar itu darahnya kalau dikhawatirkan mengeluarkan darah. Ya. Dan
Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, beliau berkata dalam kitab Al-Muhadzab, wa yustahabbu an yu'khadhal qutnu wa yuj'ala 'alaihi al-hanut wal kafur. Dianjurkan untuk diberikan qutn, semacam kapas untuk mayit, dan diberikan padanya hanut. Hanut ini adalah minyak wangi dengan aroma khas mayit, gitu loh. Minyak wangi dengan aroma khas untuk mayit. Ya insyaallah antum nggak pakai. Ya, ada beberapa minyak wangi yang memang kalau antum cium itu ingatnya akhirat aja gitu. Ya, waktu kemarin umrah ke salah satu toko, karena banyak parfum tuh pilihan tuh ya, parfum bibit-bibit itu. Ada parfum namanya Du'aul Jannah, doa surga, masya Allah. Anak cium, ini bau aki-aki bentar lagi, ini baunya bau kuburan, pantesan nama parfumnya apa? Doa surga. Ya, semoga sampai ke surga. Ada jenis parfum kayak gini yang memang ditujukan, namanya hanut. Hanut ini istilah syar'i jemaah. Istilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika beliau Rasulullah SAW menceritakan tentang perjalanan ruh setelah dicabutnya. Kalau misalnya ruh itu ruh mukmin, muslim, baik, maka akan disediakan buat dia kafan dan hanut. Maka di dunia ini juga ada dua juga, kafan dan hanut. Kafan itu yang kafan, kain kafan. Hanut itu adalah minyak beraroma. Nah, maka dikasih itu di dunia. Nah, di alamnya, di alam barzakh itu juga diberikan oleh malaikat. Yang kan ada malaikatul maut jemaah sekalian. Ya, nanti insyaallah akan mengalami kok insyaallah. Ya, bayangin dari sekarang, malaikatul maut ada. Malaikatul maut ini satu. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut malaikat a'wanu malaikatul maut, para pembantu malaikatul maut. Mereka ini banyak, bahkan sampai mata memandang, sejauh mata memandang itu malaikat pembantu malaikatul maut. Tapi mereka bukan malaikatul maut, mereka adalah malaikat-malaikat yang akan membawa jenazah ini, mayit ini ke langit nanti. Dan mereka ini juga membawakan kafan gaib, nggak kelihatan oleh kita yang di dunia. Ada kafan gaibnya. Jadi ada kafan gaibnya. Dan ada yang namanya hanut. Hanut ini adalah semacam minyak surgawi, baunya aroma surga bagi orang yang beriman nanti. Tapi itu di alam gaib, di alam barzakh. Kalau di alam dunia juga diperbolehkan untuk pakai hanut. Dianjurkan oleh Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah. Taib, kemudian wa yutraku 'ala al-fammi wal minkharaini wal 'ainaini wal udhunain. Dan dibiarkanlah itu, yaitu qutn, kapas, di atas mulut, di mata dan kedua telinga. Nah, berarti di sini Imam Asy-Syirazi menganjurkan itu. Ya. Makanya kalau di Indonesia hal ini dilakukan karena memang ada penganjuran dari beberapa ulama mazhab Syafi'i. Di antara Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab. Tapi begini jemaah. Betul ini ada ulama yang menganjurkannya. Dan kita husnudzon mereka punya alasan. Di antaranya kalau dalam mazhab Hanbali kata Al-Buhuti, kalau dikhawatirkan keluar apa? Darah. Ya. Dalam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab itu tidak disebutkan. Tapi di sini maksud dari Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah disumbat, ya, ditutup hal-hal seperti itu, seperti apa, telinga atau hidung, supaya tidak semerbak bau yang tercium darinya. Ya, jadi ada alasan juga sebenarnya.
Nah, semua ini berarti ada ilat, ada sebab mengapa kok dipakein kapas. Tapi yang terjadi di masyarakat, ada sebab atau tidak pakein kapas. Gitu. Lebih-lebih kalau misalnya masalah idkhalul qutun fid dubur. Ya, sebelum ini masukkan kapas ke lubang dubur. Oke, sebelum itu, kalau tadi kesimpulannya, kalau memang dikhawatirkan keluar darah, mungkin lah, namanya fisik orang kan beda-beda ya. Atau memang keluar darah, maka masukkan kapas untuk menyumbatnya, itu boleh atau dianjurkan untuk menjaga kerusakan fisik mayit ini. Ini boleh. Apalagi kan kalau misalnya dibiarin gitu aja, muncrat darah keluar, antar kan kain kafannya bukan putih lagi nanti, udah merah-merah dan orang akan suudzon melihatnya. Orang-orang kalau ngelihat nanti, coba lihat, ini dia udah dipocongin, keluar darah, kafannya udah berdarah-darah. Apa nanti omongan orang? Wah, ini kayaknya sul khotimah nih. Gitu. Maka nah masalah. Adapun kalau sedari awal nggak ada permasalahan darah, nggak ada apa-apa, kemudian malah langsung aja ditancepin ini semua, maka ini nggak boleh. Karena tidak ada contohnya, tidak ada maslahat yang didapat untuk mayit ini. Dan ini memang bukan hiasan. Jadi untuk keperluan diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka dikhawatirkan menjadi hal yang dilarang. Adapun masalah memasukkan kapas ke dubur, maka itu termasuk al-khata', termasuk kesalahan. Fa huwa min al-khata'i fi fahmi kalam Imam Syafi'i fil Maka ulama yang mereka mengatakan, ayo kita, mari kita, atau siapapun yang berpendapat memasukkan kapas ke dubur, itu karena salah dalam memahami kalamnya Imam Syafi'i dalam kitab Ya. Jadi memang Imam Syafi'i membahas masalah akhdhul qutn, yaitu menggunakan kapas. Kemudian faju'ila fihi al-hanut wal kafur. Di kapas tersebut diberikan wewangian dan juga kafurit. Wa ulqiya 'alal mayyiti ma yastruhu. Maka ditaruh di mayit tersebut apa yang bisa menutupnya. Tsumma udkhila baina ilyatayhi idkhalan balighan wa akthar. Liyarudda syai'an in ja'a minhu 'inda tahriki idza humil. Jadi begini. Sebagian dari orang memahami bahwasanya untuk dubur, maaf ini agak jorok sedikit, dimasukkan ke lubangnya itu apa? Kapas. Mereka memahaminya Imam Syafi'i itu seolah-olah menganjurkan itu. Enggak, maksud Imam Syafi'i yaitu, kita kan ini mohon maaf sekali karena ini masalah ilmiah ya, bukan semata-mata kita bicara hal-hal yang kotor. Kan maaf, ada belahan dubur ya. Belahan dubur dan maaf, lubang dubur itu kan bagian jeruknya, dalamnya. Ada yang namanya ilyatain. Ilyatain itu adalah maaf di tengah-tengah antara dua belah dubur ini. Ini ilyatain. Pembahasan ilyatain ini ada pembahasan syar'inya, minimal dua permasalahan. Permasalahan pertama diangkat oleh Imam Syafi'i dalam kitab untuk masalah menaruh kapas untuk direkatkan atau dijepit di antara dua ilyatain itu. Jemaah sekalian, paham enggak maksud ana ngomong ini? Paham enggak, Pak? Paham enggak maksud ana bicara ini? Kegambar enggak maksudnya? Soalnya kayaknya diam aja, kayak apa sih, ngomong apa sih Ustaz? Itu kan, ya udah. Iya, ini dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Dan ini dianjurkan oleh beliau, tapi beliau tidak pernah menganjurkan untuk sampai masuk ke dalam lubang dubur, tidak. Dan beliau menganjurkan itu hanya untuk supaya apa? Supaya tidak keluar aroma yang tidak baik dari itu. Karena kan mayit itu kan namanya sudah mati kan tidak bisa menahan apapun dari duburnya. Ya kan? Maka dianjurkan oleh beliau untuk memasukkan itu, tapi dijepit di antara dua ilyah.
Ilyah itu adalah belahan dubur, ya. Jadi ada dua belahan kan? Nah, itu di tengah-tengahnya. Itu permasalahan pertama yang diangkat oleh para ahli fikih. Permasalahan kedua diangkat juga oleh para ahli fikih, yaitu mohon maaf ini untuk yang udah dewasa tentunya, yaitu apakah boleh seorang suami menikmati ilyatainnya istrinya? Yang sahih adalah diperbolehkan dengan makruh. Yang diharamkan adalah ada anak kecil, mana anak kecilnya kok kayak serius banget ini dengar saya, ya. Tapi ini masalah ini Pak. Yang diharamkan adalah watok yaitu memasukkan ke lubang dubur. Adapun ilyatain dimakruhkan. Ya, ini untuk pengetahuan yang disebutkan oleh para ulama. Kita lanjutkan ba'da al-adzan insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi jadi sebagian ulama Syafi'iyah dan terutama dikatakan oleh para ulama bahwasanya ulama yang salah dalam memahami ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, tawahhama al-Muzani min kalam Syafi'i annahu arada idkhal al-qutn fi ad-dubur. Al-Muzani, Imam Al-Muzani ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Nah, punya kitab Mukhtasar Al-Um, yaitu mengikhtisar atau Mukhtasar Al-Muzani, mengikhtisar kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i, muridnya. Tapi dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya Al-Imam Al-Muzani ini salah dalam memahami kalamnya Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i itu menginginkan hanyalah diapit di antara dua ilyah ini, dua belahan dubur. Tetapi Imam Muzani memahaminya yaitu memasukkan ke dalam dubur untuk kapas-kapas itu. Maka kata ulama-ulama Syafi'iyah, ini adalah kesalahan pemahaman terhadap perkataan Imam Asy-Syafi'i, ya. Dan juga masalah orang-orang yang memperbanyak kapas untuk mayit di dalam kafannya. Maka ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya dia kata di antaranya Ibnul Hajj dalam kitab Al-Madkhal bahwasanya semua hal ini bisa menjadi kebid'ahan. Wa hadzal fi'il, kalau misalnya memasukkan ke kapas ke hidung, ke mulut, ke ini tanpa ada hajat, maka hadzal fi'il qad jama'a baina muharramaini wa bid'ah. Perbuatan seperti ini telah menjama' antara dua hal yang haram dan satu kebid'ahan. Hal yang haram pertama, idha'atul mali fi kathratil qutni li ghairi daruratin syar'iyyah, yaitu menyia-nyiakan harta dalam spending, menghabiskan banyaknya kapas tanpa darurat syar'iyyah, tanpa kebutuhan dan hajat syar'iyyah. Hal yang diharamkan yang kedua yaitu akhdhu thamanil qutni min malil warthah. Jadi mengambil harta ahli waris untuk membeli kapas. Ya. Kan memang kan kafan itu kan dari harta mayit. Ya, dari harta mayit. Kalau mayit ini tidak punya harta sama sekali, maka dari walinya, penanggungnya, gitu kan. Nah, kapas pun ya dari harta mayit. Kalau misalnya kapas dibeli berlebih tanpa ada hajat, maka ini sama dengan mengambil harta ahli waris. Ya, maka ini hal yang tidak boleh. Dan juga ini adalah kebid'ahan karena ini akan menjadi kebiasaan sebagian orang ditaruh di sini tanpa ada hajat sama sekali. Kecuali yang zahirnya bakal berpotensi keluar darah, baru silahkan ditahan dengan kapas. Itu kalau memang zahirnya bakal keluar darah. Itu pun karena apa? Karena kalau misalnya dibiarkan keluar darah akan ada kerusakan, baik kerusakan fisik atau ma'nawi. Kerusakan fisik misalnya yaitu kain kafannya akan kena darah dan menjadi merah misalnya, dan kerusakan ma'nawi itu akan menjadi bahan suudzonnya orang-orang yang melihat. Begitu. Wallahu alam. Untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Apakah ada yang bertanya dari jemaah? Jika tidak, kita tutup. Baik, silakan Pak. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat selesai mandi, Ustaz, itu wajahnya mayit itu
Ya. Pada asalnya ditutup, Pak. Ditutup. Ditutup. Enggak usah pakai kapas. Ditutup aja kholas. Iya, kholas. Gitu aja ditutup. Memang kadang-kadang dibuka kan apa sebagian dibuka, tapi yang lebih afdal ditutup. Bukan dibuka begitu. Wallahu a'lam. Iya, afwan. Ada lagi jemaah yang ya fadhal ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Baik. Ya. Ya. Sal. Iya. Iya. Baik. Jazakumullah khair, Pak. Masyaallah. Jazakumullah khair. Dengan panjangnya pertanyaan kedua, saya lupa pertanyaan pertama apa, Pak ya? Apa ya, Pak ya? Ya, azan. Apakah itu semua ada? Kalau masalah azan di kubur, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menganjurkannya. Tapi kalau kita mau mengikuti dalil dan mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, tidak ada, Pak. Maka yang lebih tepat adalah tidak perlu diazankan. Memang ada salah satu pendapat ulama. Kemudian haulan satu tahunan, harian dan seterusnya. Apakah itu semua budaya atau agama? Itu semua adalah budaya yang mengatasnamakan agama. Ya, itu adalah budaya yang mengatasnamakan agama. Ya, bahkan di agama lain di Indonesia ini ada yang mengklaim, kok pas saya masuk Islam, saya temukan kok orang Islam juga melakukan apa yang di agama saya lama gitu loh. Habis kematian ada 7 harian, ada 40 harian, ada 1 tahunan. Ya. Jadi semua ini adalah kebudayaan tapi pakai agama. Dan ya ini sudah mengakar. Di zaman sekarang ini senjatanya orang-orang itu adalah budaya. Jadi kalau udah ada jadi budaya, nggak masalah. Kayak misalnya ada orang Betawi ngomong sama orang agak tua dengan gue lu, karena Betawi akan nggak masalah karena budaya. Tapi kan itu kan stigmanya nggak baik tetap. Walaupun ya Betawi. Misal saya orang Betawi, Pak, Bapak jenengan orang Jawa, misalnya orang Solo bahkan. Saya bilang, Pak, lu lagi ngapain, Pak? Misalnya, gimana? Antum kok ngomong sama orang tua kayak gitu? Karena bilang orang Betawi, bro. Lihat, kalau budayalah yang menjadi barometer, akan banyak kehancuran dan kerancuan. Begitu, jadi nggak bisa pakai budaya, apalagi untuk urusan agama. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi hal-hal semacam itu yang sangat sulit dirubah. Menyikapinya tentu pertama harus kita nuntut ilmu dulu sebelum memvonis ini dan itu dulu. Kemudian yang kedua, kita contohkan dengan amal yang saleh yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW sampai orang mengenal kita itu memang kita itu berusaha seleksi dalam masalah agama.
Jadi orang tuh mendapatkan contoh duluan Pak dari kita memang ini. Walaupun orang menuding kita sok alim, sok bersih, sok nyunnah dan seterusnya, tapi secara lubuk hati yang terdalam mereka itu mengakui kalau kita itu lebih selektif dalam masalah ibadah. Nah itu. Kemudian sikap kita itu bukan keras tetapi kekeh dengan apa yang memang itu sudah menjadi landasan dalil atau yang tidak beralih kita tidak ikut. Misal kalau misalnya Bapak diundang tahlilan dan Bapak orang yang sangat diharapkan oleh mereka, datang nggak Pak? Datangnya sebelum tahlilan terus pulang. Yang penting dianggap sudah pernah datang. Karena kalau misalnya dianggap pernah datang mungkin bakal rusak keluarga misalnya. Tapi kalau memang bisa tidak datang sama sekali itu lebih afdol untuk menunjukkan bahwasanya saya tidak setuju dengan ini semua. Tegas tapi bukan keras Pak. Bukan berarti pas kita diundang apaan nih, beda nih sih, enggak kayak gitu kan sikapnya. Tetapi sikapnya adalah kita tampakkan dengan sikap kita tidak ikut. Tanpa banyak bicara orang tahu kok kita tidak setuju dengan amalan tersebut. Iya. Kalau orang bakal membedakan jemaah sekalian, bahkan kita punya jenggot gini aja udah terkesan beda. Di masjid tempat saya salat, alhamdulillah masjid yang Allah Ta'ala rahmati orang-orangnya dan masih aliran ya begitu ya. Sebenarnya kebanyakan dari kaum muslimin sekarang, banyak dari kaum muslimin sekarang dulu pakai masker, saya nggak kelihatan jenggotnya dan penampilan saya persis dengan seperti penampilan mereka. Tapi lama kelamaan saya nggak kunut, ya imam kunut dan jemaah kunut saya nggak kunut, ya kan. Pada zikir berjamaah saya zikir sendirian biasa. Lama-lama orang akan menilai ini beda nih. Ada perbedaan, tetap aja kerasa beda walaupun kita udah berbaur pakai style yang sama. Apalagi ketika saya udah nggak pakai masker, wah udah kelihatan. Tapi apakah kemudian mereka kemudian jauh dari saya? Enggak, alhamdulillah. Di antara sikap kita yang bagus insya Allah adalah kata Nabi SAW, tahadu tahabbu. Saling berilah hadiah maka kalian saling mencintai. Berikanlah hadiah kepada orang-orang itu. Tidak dalam konteks kebid'ahan, tapi dalam konteks sosial. Maka insya Allah adalah terketuk hati mereka. Setidaknya mereka mengakuilah kalau kita itu tulus insya Allah. Jadi banyak sikap-sikap yang kalau kita jabarkan bakal panjang sekali Pak. Jadi mungkin cukup itu aja karena sudah waktunya iqamah. Ya, terima kasih Bapak dan jemaah sekalian atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an wa fi ulumikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.